Halo praktikan PT3, selamat datang di video pembelajaran PT3 modul 2 topik 2 yaitu Capacity Requirement Planning atau CRP. Video kali ini masih menggunakan studi kasus yang sama yaitu CV beban berat dan menggunakan aplikasi Microsoft Excel 2016. Jadi pastikan kalian telah memiliki program aplikasi Excel di perangkat komputer yang kalian gunakan. Untuk memudahkan pembelajaran, kalian bisa mendownload terlebih dahulu template Excel untuk modul 2 topik 2 ini. Link download tersedia di official account Line EMS. Apabila menemui kendala dalam mendownload template tersebut, dapat langsung menghubungi asisten studio manajemen industri. CRP adalah perencanaan kapasitas secara inci untuk memastikan kapasitas yang direncanakan telah mampu memenuhi perencanaan produksi yang dibuat untuk memenuhi permintaan. Jadi fungsi dasarnya CRP ini untuk memvalidasi MRP. Jadi kita langsung buka Excel-nya. Awalnya kita membuat rincian data waktu proses komponen-komponen yang dibuat, bukan yang dibeli ya. Misalnya di level 0 ada item tas lempang dan tas ransel. Berdasarkan OPC, item tas lempang ini dikerjakan pada WS mesin jahit C dengan waktu 4 menit dan WS meja kerja dengan waktu 12,5 menit. Begitu juga dengan item tas ransel. Pada level 1 terdapat 4 item seperti badan tas ransel, strap ransel, badan tas lempang, dan strap lempang. Lalu di sini juga diketahui jumlah mesin dan waktu setup. Untuk jumlah resource pada meja kerja mengikuti hasil agregat yang terpilih yaitu metode mix. Kalau sudah mengetahui rincian data waktu proses, kita pindah ke sheet CRP. Pertama kita kerjakan tabel yang ada di bagian kiri dulu. Yang pertama ada level 0, item tas ransel. Kita masukkan lot size-nya berdasarkan porel item tas ransel. Jadi rumusnya sama dengan klik tab MRP level 0, lalu pilih porel tas ransel, lalu enter. Kemudian drag ke kanan. Nah, yang 0 ini kita abaikan saja, karena kita hanya memperhatikan periode yang ada lot pemesanannya. Selanjutnya kita isi baris setup time per minggu. Rumusnya adalah waktu setup pada WS mesin jahit dikali banyaknya hari kerja atau sama dengan 5 kali 5 enter. Sekarang kita isi waktu setup time per unit, yaitu setup time per minggu dibagi lot size atau sama dengan F7 dibagi F5 enter. Selanjutnya kita isi runtime sesuai dengan rincian data waktu proses. Kita ambil data sheet data waktu proses. Kemudian untuk operation time, yaitu runtime ditambah setup time per unit. Rumusnya sama dengan F9 ditambah F8. Kemudian untuk total operation time merupakan hasil perkalian operation time per unit dan lot size. Jadi rumusnya sama dengan F10 dikali F5. Kemudian kita blok setup time per minggu sampai total operation time, lalu drag sampai periode 24. Jadi selesai untuk part tas ransel di WS3. Kita lanjut ke WS4. Caranya sama sebenarnya, cuman yang beda itu waktu setup sama runtime-nya. Tinggal disesuaikan sama data waktu proses di WS4 ini. Setup time-nya per minggu sama, yaitu sama dengan 5 kali 5. Setup time per unitnya juga masih sama, yaitu sama dengan F13 dibagi F5. Lalu runtime-nya diambil data waktu proses
Jadi sama dengan G6 absolut. Untuk operation time-nya yaitu runtime ditambah setup time per unit, rumusnya sama dengan F15 ditambah F14. Enter. Untuk total operation time-nya rumusnya sama dengan F16 dikali F5. Kemudian kita blok semuanya itu, lalu di-track sampai ke periode 24. Nah, berarti selesai ya untuk level 0. Karena di sini tas lempangnya otomatis terisi, berarti kita lanjut ke level 1, item badan tas ransel. Pertama kita masukkan load size-nya berdasarkan porel item badan tas ransel. Jadi rumusnya sama dengan klik tab MRP level 1, lalu pilih porel badan tas ransel. Kemudian drag ke kanan. Masih sama, yang 0 ini kita abaikan saja karena kita hanya akan memperhatikan periode yang ada lot pemesanannya. Selanjutnya kita isi baris setup time per minggu. Rumusnya langsung aja sama dengan 5 kali 5. Kemudian setup time per unitnya sama dengan F41 dibagi F39. Untuk runtime-nya kita ambil datasheet data waktu proses sama dengan B11 absolut. Untuk operation time-nya kita isi rumus sama dengan F42 ditambah F43, kemudian enter. Untuk total operation time-nya, rumusnya sama dengan F44 dikali F39, kemudian enter. Lalu kita blok sampai operation time, lalu di-drag sampai periode 4. Selesailah untuk part badan tas ransel di WS1 dan WS2-nya udah terisi ya. Kalau tabel sebelah kiri ini sudah selesai, kita geser ke tabel sebelah kanan. Ini kita akan menghitung total kapasitas dari tiap WS. Ada 4 WS ya di sini. Tolong diingat. Kita mulai dari WS1. Kita isi waktu yang tersedia ini, yang terdiri dari jam reguler ditambah jam kerja lembur dikali hari kerja dikali 60 menit dikali jumlah mesin. Atau rumus Excel-nya sama dengan buka kurung, buka kurung, buka kurung, 8 tambah 2, tutup kurung, kali 5, tutup kurung, kali 60, tutup kurung, kali 4. Lalu enter. Kemudian di drag ke kanan. Utilisasi dan efisiensi sudah diketahui di studi kasus, jadi langsung terisi di sini yaitu sebesar 90% atau nilainya 0,9. Kemudian kita lanjut ke kapasitas tersedia, dihasilkan dari perkalian waktu yang tersedia, tingkat utilisasi, dan tingkat efisiensi. Jadi rumusnya sama dengan AC3 dikali AC4 kali AC5. Kemudian enter. Untuk kebutuhan aktualnya didapatkan dari total operation time pada setiap komponen yang dikerjakan di WS yang sama. Berarti di mesin jahit A itu ada item badan tas ransel dan badan tas lempang. Seperti itu. Berarti rumusnya sama dengan C45 ditambah C61. Kemudian enter. Untuk selisih kapasitasnya didapatkan dari kapasitas tersedia dikurangi kebutuhan aktual. Rumusnya sama dengan AC6 dikurangin AC7.
Kemudian kita blok dan drag semuanya ke periode 4. Nah, selesai untuk WS1, WS2 dan 3-nya sudah terisi, jadi langsung ke WS meja kerja. Nah, di WS meja kerja ini berbeda dengan 3 WS sebelumnya. Waktu tersedia di WS4 ini diambil dari jumlah pekerja di perhitungan agregat, bukan dari jumlah mesin. Misalnya pada periode 37, yang berarti minggu 1-4, di hasil agregatnya itu untuk periode 37 itu adalah 3 reguler dan 3 overtime worker. Lalu menghitung waktu tersedianya, kita kalikan 3 worker reguler dengan jam kerja reguler dan 3 worker overtime dengan jam kerja overtime. Berarti rumusnya sama dengan buka kurung, buka kurung, buka kurung, 8 tambah 2, tutup kurung, kali 5, tutup kurung, kali 60, tutup kurung, kali 3. Kemudian kita drag sampai minggu keempat. Selanjutnya di periode 38, yang berarti minggu ke-5 sampai 8, hasilnya adalah 3 reguler dan 2 overtime worker. Sama sistem perkaliannya. Jadi kita langsung ke rumusnya, sama dengan buka kurung, buka kurung, buka kurung, 8 kali 5, tutup kurung, kali 60, tutup kurung, kali 3, tutup kurung, ditambah buka kurung, buka kurung, buka kurung, dua kali 5, tutup kurung, kali 60, tutup kurung, kali 2, tutup kurung, kemudian enter. Kemudian drag sampai minggu ke-8. Lanjutkan sampai periode 42 dengan menyesuaikan hasil agregatnya. Rumusnya ada di modul, bisa sambil dibuka aja modulnya. Kemudian kita lanjut ke kapasitas tersedia, sama dihasilkan dari perkalian waktu tersedia, tingkat utilisasi, dan tingkat efisiensi. Jadi rumusnya sama dengan AC54 dikali AC55 kali AC56. Untuk kebutuhan aktualnya didapatkan dari total operation time pada setiap komponen yang dikerjakan di WS yang sama. Berarti di WS meja kerja itu ada item tas ransel dan tas lempang. Berarti rumusnya sama dengan C17 ditambah C33. Enter. Untuk selisih kapasitas didapatkan dari kapasitas tersedia dikurangi kebutuhan aktual. Rumusnya sama dengan AC57 dikurangin AC58. Kemudian blok dan drag sampai periode terakhir. Jadi selesai untuk perhitungan kapasitas. Sekarang kita pindah ke sheet berikutnya untuk melihat bagaimana grafik CAP-nya. Nah, bisa dilihat dari grafik itu yang melebihi garis biru itu berarti melebihi kapasitas yang tersedia. Berdasarkan teori, jika ada yang melebihi kapasitas, berarti kita harus memperbaiki MPS-nya. Tapi di praktikum kali ini kita hanya sekedar tahu mana yang melebihi kapasitas. Oke, sampai di sini video pembelajaran modul 2 topik 2 mengenai
Capacity Requirement Planning atau CRP. Apabila ada yang ingin ditanyakan, silakan melakukan kegiatan asistensi dengan asisten modul 2 masing-masing kelompok, atau juga bisa langsung mendatangi studio manajemen industri. Terima kasih dan sampai jumpa lagi.